Saya Farah Diba, perwakilan dari tim KKN Gedean YO 067 2021. Di sini, saya akan membahas pelatihan penggunaan sosial media sebagai media pemasaran produk lokal UMKM. How to create effective and relevant content online. Pokok bahasan kali ini membahas tentang beberapa hal, yakni yang pertama, apa itu sosial media marketing? Yang kedua, apa saja manfaat pemasaran produk menggunakan sosial media? Yang ketiga, apa saja sosial media terbaik yang dapat dimanfaatkan? Dan yang terakhir, bagaimana strategi pemasaran produk lokal UMKM? Langsung kita bahas satu persatu, dimulai dari apa itu sosial media marketing. Sosial media marketing adalah sebuah strategi marketing dengan menggunakan media sosial sebagai platform dalam melakukannya. Banyak jenis konten yang bisa di-upload melalui sosial media, seperti konten untuk informasi umum, panduan, hingga penawaran produk. Sosial media marketing juga bisa dilakukan dengan gratis ataupun menggunakan iklan berbayar. Manfaat dari pemasaran produk menggunakan sosial media yaitu, pertama, efektif dan efisien untuk memperluas pangsa pasar bisnis. Dibanding pemasaran secara offline seperti pada spanduk atau baliho, sosial media marketing bisa lebih efektif menjangkau konsumen. Sebab, kita bisa mengatur target iklan berdasarkan umur, gender, hingga hobi atau minat. Alhasil, pemasaran akan jauh lebih efektif dengan cara yang efisien dan tak berbelit-belit. Media sosial bisa digunakan oleh siapapun dan dimanapun mereka berada. Dengan kata lain, target konsumen tidak terbatas di tempat kita tinggal, namun dari Sabang sampai Merauke, bahkan hingga ke luar negeri sekalipun. Kedua, meningkatkan brand awareness. Brand awareness adalah kesadaran pelanggan akan sebuah produk terkait informasi yang pernah diterima sebelumnya. Sebagai platform yang populer, sosial media marketing dapat membantu kita menciptakan brand awareness produk kita dengan baik. Tentu, harus diikuti dengan penerapan strategi yang tepat. Salah satu contohnya, membuat konten yang menarik bagi target konsumen kita. Jika konsumen produk kita adalah anak muda, postinglah konten yang menarik untuk pangsa pasar tersebut. Ketiga, hemat biaya. Kita tak harus merogoh kantong terlalu dalam untuk melakukan sosial media marketing. Bahkan, kita bisa sepenuhnya menjalankannya tanpa biaya sepeser pun. Kita bisa membuat akun media sosial gratis, posting gambar atau video gratis, hingga membuat grup gratis. Pengeluaran hanya diperlukan apabila kita membeli iklan berbayar di media sosial tersebut atau membeli tools pendukung. Keempat, membagi informasi dengan cepat. Manfaat sosial media marketing lainnya adalah memungkinkan kita untuk membagikan informasi terkait bisnis kita dengan cepat. Konsumen kita bisa tahu tentang diskon, flash sale, promo, atau informasi lainnya saat itu juga, karena akan langsung muncul di timeline mereka. Terakhir, kelima, komunikasi lebih mudah ke konsumen. Komunikasi yang baik adalah hal krusial dalam setiap hubungan, termasuk hubungan antara bisnis dengan konsumennya. Nah, melalui sosial media marketing, kita bisa melakukan komunikasi dua arah dengan mudah ke konsumen. Konsumen bisa mengirimkan private message atau bisa dikenal dengan direct message, meninggalkan komentar, atau melakukan mention merek kita. Kita akan langsung mendapatkan pemberitahuan tentang hal tersebut dan bisa segera meresponnya. Karena platform media sosial cukup banyak, pemilihan platform yang tepat sesuai bisnis kita merupakan salah satu kunci kesuksesan strategi pemasaran ini. Data dari We Are Social, 160 juta orang Indonesia adalah pengguna media sosial aktif. Dari jumlah tersebut, pengguna terbanyak adalah usia 25-24 tahun. Ini tentu menjadi informasi penting bagi kita yang menyasar target pasar usia tertentu. Selain itu, perlu diingat bahwa 99% akses media sosial tersebut dilakukan melalui perangkat mobile. Jadi, sesuaikan konten promosi kita agar mobile friendly. Saat ini, Facebook masih menjadi platform media sosial yang paling populer, dan WhatsApp merupakan aplikasi berkirim pesan yang umum digunakan. Dengan mengetahui data ini, kita bisa menerapkan upaya yang sesuai dengan strategi bisnis. Facebook, pengguna aktif bulanan 2,7 miliar pengguna, demografi terbesar 25-34 tahun, gender 56% laki-laki, 44% perempuan. Tak bisa dipungkiri bahwa Facebook adalah media sosial terbesar di dunia. Bahkan, tak hanya individu saja yang berbondong-bondong menggunakan Facebook, tapi ada 65 juta bisnis yang memanfaatkan Facebook page untuk mempromosikan bisnisnya. Instagram,
pengguna aktif bulanan 1 miliar, demografi terbesar 25-34 tahun, gender 43% laki-laki, 57% perempuan. Instagram memiliki segudang fitur menarik yang bisa kita manfaatkan untuk promosi secara cuma-cuma. Sebut saja Instagram Stories, Instagram Live, dan IGTV. Selain itu, ada juga fitur akun bisnis yang memberikan analisis lengkap tentang performa akun bisnis. Adapun produk lokal UMKM di Desa Sidoarung yakni ada semen pasir, blangkon, jahe merah, dan kurungan ayam. Semua produk tersebut dapat dipasarkan melalui sosial media. Berikut strategi pemasaran produk lokal UMKM. Pertama, tentukan target audience. Menentukan siapa target audiens kita merupakan langkah wajib karena jika produk kita sudah bagus, namun kita tidak mengetahui audiens kita, maka produk akan sulit dipasarkan. Dalam menentukan target audiens kita, bisa melakukan riset terlebih dahulu dimulai dari ditentukan berdasarkan usia, misal dengan kategori remaja 13-20 tahun, atau gender, apakah produk kita untuk laki-laki atau perempuan atau keduanya. Lalu ada minat, apakah di bidang kuliner, tekstil, atau properti, dan lain-lain. 2. Optimalisasi profil bisnis. Media sosial memberikan fasilitas akun bisnis yang memudahkan pengguna yang memiliki bisnis atau usaha untuk memasarkan produknya, seperti akun bisnis media sosial menggunakan Instagram. Pada tanda tersebut merupakan bio. Bio berfungsi sebagai tempat mendeskripsikan akun, tujuannya sebagai identitas bisnis atau usaha. Membuat bio menggunakan kalimat yang singkat, jelas, dan informatif. Dapat dicantumkan pula nama usaha, alamat tempat usaha, dan link e-commerce. Lalu terdapat email atau kontak untuk memudahkan pengguna untuk menghubungi pemilik akun. Yang ketiga, buat konten yang menarik. Bagaimana membuat konten yang menarik? Yang pertama, mencantumkan harga. Biasanya, calon pembeli akan mengamati harga yang tertera di konten, sehingga calon pembeli dapat memperkirakan berapa biaya yang dibutuhkan untuk membeli produk kita. Kemudian yang kedua, membuat caption dengan kalimat yang jelas dan informatif, serta mendeskripsikan produk yang dipasarkan. Yang ketiga, cara pemesanan. Menjelaskan cara yang dilakukan pembeli untuk dapat memesan produk kita bisa dengan melalui WA atau link e-commerce yang tercantum pada bio, atau melalui direct message. Kemudian yang keempat, yaitu hashtag. Kemudian, hashtag ini memudahkan kita agar memudahkan terjangkau oleh pengguna lain. Hashtag berisi kata kunci yang biasa dicari oleh pengguna lain untuk mendapat konten yang dimaksud. Oleh karena media sosial berbasis visual, maka dapat menggunakan aplikasi edit foto dan video untuk menambah estetika postingan konten kita. Keempat, jadwalkan posting konten dengan baik. Hal ini bertujuan agar dapat menjangkau audiens lebih banyak dan akun media sosial kita terlihat aktif setiap hari. Kapan waktu yang tepat? Yang pertama, dapat melakukan dengan percobaan. Misal, hari pertama dapat mengunggah konten pada pagi hari, lalu hari kedua pada siang hari, dan hari ketiga pada malam hari. Selanjutnya, kita analisis mana konten yang memiliki respon terbanyak. Kemudian, cara yang kedua, menganalisis data akun bisnis menggunakan Insight Instagram. Itu merupakan fasilitas dari Instagram. 5. Promosi yang efektif. Kita bisa memulai dari teman atau orang-orang terdekat seperti keluarga, sahabat, atau tetangga. Selanjutnya, kita bisa meminta testimoni dari orang-orang terdekat tentang keunggulan produk kita, baik berupa kemasan, rasa, tampilan, dan kecepatan pengiriman. Selanjutnya, bisa melakukan endorse dengan influencer. Hal ini bersifat opsional karena membutuhkan biaya untuk bekerja sama dengan seorang influencer. Dalam menentukan endorse, kita harus menentukan influencer yang sesuai dengan produk kita, serta memiliki feedback yang baik untuk produk kita. Berikut merupakan sumber yang saya gunakan sebagai referensi bahasan kali ini. Terdapat quote dari Tom Fishburne, "The best marketing doesn't feel like marketing." Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila dalam pernyataan ada tutur kata salah. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.